pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu rakyat Indonesia. Ada penjelasan dari dia soal ijazah dia. Apa kata dia mengenai itu? Mengenai ijazah lah pertama itu. Kalau ijazah. Ketika Pak Jokowi diolok-olok PKI, Pak Jokowi diolok-olok ijazahnya palsu. Siapa yang berdiri di belakang negara? Nahdlatul Ulama. 98% disertasi di sini itu palsu. Itu masuk akal kenapa orang gugat Jokowi ijazahnya palsu? Karena Pak Jokowi pakai ijazah SMA aja, ngapain mesti pakai ijazah S1? Kalau ternyata kemudian setelah beliau lengser dibongkar akhirnya dia palsu, coba malunya minta ampun. Makanya jangan dikit-dikit ikut provokator. Kenapa begitu orang itu terpilih kamu lebih percaya sama provokator yang tidak pernah ada yang milih? Presiden dipilih ribuan orang, tiba-tiba percaya sama Rocky Gerung yang tidak pernah dipilih orang. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu pemilu, panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota. Ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear, tidak ini. Selesai. Maka jalan keluar terbaik untuk menghindari perang, dipindahlah ibu kota dari kawasan barat ke kawasan timur yang namanya ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Ini usaha negara. Jadi ini nggak main-main sebenarnya. Cuman kalian lebih percaya sama Rocky Gerung, nah itu susahnya. Barang itu disebut palsu kalau dibandingkan dengan yang asli. Apanya yang mesti dibandingkan? Ijazah itu thing, barang, benda itu. Kan bisa diuji. Kertas yang ada di Pak Jokowi sama nggak dengan kertas orang lain pada tahun yang sama. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Wong Indonesia ini ora tau undat-undat kok. Lho Pak Jokowi ini mebel. Iso dadi presiden 2 periode. Ngono ku ya manut kok penduduke. Saiki neng dalem ngono ku ya akeh wong sowan rono. Persoalan neng medsos munine kaya apa kok ya medsos, tapi daleme kan ora tau sepi. Bohong itu paling cepat beranak pinak. Dari bohong ke bohong itu beranak pinak gitu. Ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Coba dia jelasin dulu, mana yang digigit. Politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban yang menjadi terdakwa kasus suap travel check dalam pemilihan deputi senior Gubernur BI Rabu malam divonis 17 bulan penjara oleh Majelis Hakim Tipikor. Ya, vonis terhadap Panda dan kawan-kawan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa 1 Pandana Baban, terdakwa 2 Angelina Fathiyasina, terdakwa 3 M. Iqbal, dan terdakwa 4 Dr. Anda Budi Ningsih dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Pandana Baban dan 3 politisi dari PDI Perjuangan lainnya, Angelina Fathiyasina, M. Iqbal, dan Budi Ningsih, Rabu malam menerima vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Majelis Hakim yang diketuai Eka Budi Priyatna menjatuhkan vonis masing-masing 1 tahun 5 bulan penjara dengan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Saya kira memang ternak Joko Mulyono ini, saya selalu pakai istilah ternak Mulyono karena istilah itu udah jadi entry di dalam kamus bahasa Indonesia sebetulnya, karena diedarkan terus di sosial media yang disebut ternak Mulyono itu. Dalam tanda petik kita mau katakan bahwa itu adalah rejim yang akhirnya berakhir tuh. Ya nek sing moro arep sampean ulekno Mulyono, ulekno napa karepmu, tapi imajinasi masyarakat tentang kekuasaan yang baik masih ke Pak Jokowi. Berarti kepiye sampean? Mengenai yang dikatakan apa yang dikatakan banyak dipojokin dia, dihina, diejekin, yang mana? Nah kemudian kalau normal yang wajar itu ditanggapinya, jangan kemudian sepertinya kayak berkorban dia.
Lah itu kenapa? Lah kita ini lebih percaya. Seorang bupati itu dipilih ratusan ribu orang. Tapi begitu berjalan kita lebih percaya sama 1-2 orang yang anti kabupaten. Jangan nalar kita. Kita menikah dengan suami istri kita masing-masing. Itu sudah puluhan tahun. Masa kita lebih percaya sama isu yang dilontarkan sama tukang ojek? Jokowi mau bikin IKN, dia putuskan secara politik. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta Universitas Unwira Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu. Bahkan kita sedang menjadi sorotan beberapa negara karena kita berani melakukan langkah yang luar biasa, memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kawasan IKN. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Namanya Presiden Joko Widodo. Tapi di saat presiden ini memimpin, kadang kita iseng lebih percaya pada orang yang tidak ada yang milih sama sekali. Kita tidak percaya, lebih percaya pada Rocky Gerung. Itu dulu di Jogja itu. Ada kesabaranku. Selama ini menyerang saya, mengapa saya. Ini pun nanti udah goblok aja yang membahas ini. Udah pengalaman pahit berapa kali. Iya dong. Iya benar. Ini bukan menantang, ini rasio. Iya. Logika gitu loh. Logikanya jelasin. Vonis kepada keempat politisi PDI Perjuangan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut para anggota DPR itu masing-masing dipidana 3 tahun penjara. Di hadapan wartawan, Panda Nababan menyatakan dirinya dizolimi karena selama persidangan tak terbukti dirinya menerima dan mencairkan cek sebagaimana dituduhkan JPU. Itu orang mencari kebenaran dan banding. Apalagi 2 hakim tadi, Hakim Andi Bapian dan Hakim Pandi, itu menyampaikan tadi secara jelas dan lugas uraian hukumnya. Itu pasti banding. Panda dan kawan-kawan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang pada waktu itu dimenangkan Miranda Suarai Gultom. Gak ada dialog yang secara objektif, secara jujur, maka kemudian timbullah tafsir-tafsir yang kemudian bisa menyakiti, bisa berbohong, bisa kemudian mengada-ada. Karena itu ada dialog. Jadi jangan hanya jelek-jelekan Jokowi. Apa kata Jokowi? Siapa yang bisa mengatakan itu dari Jokowi sendiri? Kita lebih percaya kadang dengan hoak yang dikembangkan oleh politisi-politisi kalah. Kita lebih mempercayai orang yang tidak ada yang milih. Para pemenang kita tidak percaya, tapi percaya pada orang-orang kalah. Ini kadang kepala kita kebalik-balik di situ. Konyol kita itu. Ini jangan dianggap remeh soal ijazah, karena ijazah ini jadi prosedur persyaratan untuk nyapres. Hukum yang dilekat kepada si saksi, dia punya kewajiban. Makanya saksi itu disumpah, nggak boleh bohong. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Kalau terdakwa, hak hukumnya dia boleh ingkar, dia boleh membantah, dia boleh tidak mengakui. Masa dijadiin satu, diri terdakwa, dirinya juga jadi saksi. Ini saya bilang blok. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan, berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara hanya masalah ijazah dia. Iya. Saya pikir nggak adil itu. Kita lebih percaya pada Nur Sugi yang mempertanyakan ijazah presiden. Percaya pada Bambang Tri yang bertanya tentang ijazah presiden. Kita tidak percaya dengan KPU yang isinya para profesor, para doktor yang memverifikasi ijazah presiden. Ini jenenge wong mingsle itu. Dan sangat bukan sangat disahkan, justru
akhirnya terbuka pikiran publik bahwa selama memerintah Presiden Jokowi memang dikuasai oleh otak yang licik itu, dan kelicikan itu yang harusnya kita batalkan. Dan coba kita bertanya dengan diri kita sendiri, kita lebih percaya kepada orang-orang yang kerjaannya nggak ada pekerjaan selain mengkritik negara yang hidupnya tidak pernah dipilih siapapun. Jadi jangan dia bersenjata kayak orang yang korban, kemudian terpojok, saya diam, dikatakan saya diejek saya diam, dihina saya diam, kemudian kalian terharu, ada kasihan juga ya, kok kagak. Apapun ceritanya, sebaiknya sehat untuk negara, itu ada dialog. Ada dialog. Ayo coba, kita ini kadang mengsle kepala kita, memilih satu pemimpin dibiayai oleh negara untuk memilih orang terbaik. Begitu orang itu terpilih, kita lebih mempercayai orang yang tidak ada yang milih. Para pemenang kita tidak percaya, tapi percaya pada orang-orang kalah. Ini kadang kepala kita kebalik-balik di situ, konyol kita itu. Ayo coba. Justru orang akan ingat bahwa pernah seorang presiden takut untuk memperlihatkan ijazahnya tuh. Padahal ijazah itu tanda seseorang punya dignity, bahwa ini punya gue. Kenapa emang kalian tuh? Jadi justru dengan diambangkan, maka sepanjang sejarah orang akan anggap ya mungkin betul Egy bahwa itu palsu, atau ya mungkin betul Jokowi bahwa nggak perlu diperlihatkan. Tapi antara mungkin dan mungkin orang curiga kan bahwa nama buruk Jokowi itu akan diingat sebagai orang yang mendua di dalam membuktikan dirinya itu akademisi atau bukan. Ada keraguan-raguan dari presiden sendiri untuk menunjukkan keaslian ijazahnya. Nah, keraguan-raguan itu akan jadi bahan bulian sepanjang sejarah. Kita lebih suka dengan produk-produk yang gagal. Akhir-akhir ini kita lebih suka mengolok-olok bangsa sendiri. Ketika presiden kita dibanggakan di forum-forum internasional, kita mempercayai para pecundang kita ngolok-ngolok presiden Indonesia. Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa Indonesia, siapa yang akan membanggakan Indonesia? Mungkinkah orang Malaysia membanggakan Indonesia? Mungkinkah orang Amerika membanggakan Indonesia? Kalau bukan kita, siapa? Ada sudah cukup sabar saya, diejek saya sabar, difitnah saya sabar, ini sabar. Oke, kita hormatin itu, beradab itu, paling berbudaya tinggi itu, sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Ya. Sebenarnya begini loh, mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh, mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Iya dong, dia dong yang membuat ke rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Termasuk usaha 3 periode, Bang. Iya. Nah, itu penting tuh, Bang. Iya, maka itu dia kasih tahu. Presiden kita, lurah kita, camat kita adalah para pemimpin bangsa yang kita harus menghargainya. Karena dengan kita menghargai para pemimpin kita, orang lain akan menghargai bangsa kita. Baru kita bisa berdiri tegak dengan bangsa lain. Kita nggak pede, kita nggak percaya. Dan semua hal yang kita ucapkan hari ini itu jadi sebut aja hadiah yang sangat bermutu dari alam semesta yang akhirnya memisahkan mana emas mana loyang, kan itu intinya tuh, mana air bersih mana air gorong-gorong. Jadi semua sinisme itu akhirnya bisa diperlihatkan di awal 2025 ini. Nah, artinya bola di tangan dia ini kiasan, dalam arti kata dialah yang memberikan penjelasan supaya dia tidak dipermalukan, supaya dia tidak dihina, supaya dia tidak dipojokin. Oke. Ya kan, yang sebenarnya begini, dia jelasin dong. Jadi jangan hanya kemudian aku diam, dihina saya aku diam. Jangan begitu. Kalau itu yang terjadi, fondasi yang kita bangun akan runtuh. Baik buruknya, ini adalah negeri kami, negeri kita, Indonesia. Kalau bukan kita, siapa yang akan membanggakan Indonesia? Nasib anak-anak ke depan, nasib ke depan
pemerintahan Presiden Prabowo harus memperhatikan bahwa selalu ada teguran dari langit, selalu ada jalan peradaban yang disediakan untuk menuju sesuatu yang baik, dan dengan cara itu harus dipisahkan mulai sekarang bahwa sisa-sisa pemerintahan atau pengaruh dari rejim Jokowi itu harusnya dihilangkan sempurna tuh. Bahkan Pak Prabowo itu dianggap sebagai pesakitan di tahun 98. Tadi presiden ya monggo kok wong Indonesia monggo. Ojo pedit karena prestasi pembuatan partai memungkinkan untuk ikut terlibat dalam pemilihan presiden. Tadi monggo. Lah iku nek kalau itu tidak ada dalam watak bangsa kita, mungkin ya ora ono entek. Nah, dari jaksa hanya menyampaikan legalisir fotokopi. Saya tuntut mana aslinya. Jaksa menjawab, loh dari polisi nggak dapat kita. Dari polisi nggak dapat, harusnya dikembaliin dong P19. Belum nggak cukup bukti. Ini kok dimasukin ke pengadilan. Aduh, bagaimana bang? Ini nggak bisa nggak? Ini udah pesanan lah. Jaksa Agung saya tanya ikut-ikutan ya. Iyalah bang, ini perhatian dari sana. Nah, kayak begitu coba. Jadi biarpun dia asli, tetapi disertasinya palsu. Nah, membuktikan disertasi palsu itu udah gampang sekarang. Tuh, ambil quotation di situ, masukin Google search, keluar langsung. Dari dia itu harus ada testimoni dia. Harus ada, kalau yang apalagi disebut pemimpin, apalagi mantan presiden yang punya kualitas yang begitu apa, dia sendiri. Tidak pakai juru bicara, dia sendiri. Ini, here I am. Kalau Soekarno bilang, ini dadaku. Mana dadamu? Kita sekarang ini hobi menjelekkan bangsa sendiri. Punya polisi jelek, punya tentara jelek, punya keris jelek, punya apa? Semua dijelek-jelekin. Kapan bangsa kita ini menjadi bangsa yang baik, yang menghargai bangsanya sendiri?